at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Pada hari Senin, 26 September, mendekati malam hari, diketahui bahwa tekanan turun di pipa gas Nord Stream dan Nord Stream 2. Pagi hari, Denmark melaporkan bahwa kecelakaan itu terjadi di perairan mereka di dekat Pulau Bornholm. Lubang menganga besar di 3 cabang dari 2 pipa gas dari mana gas dibuang ke perairan Baltik. Sejauh ratusan meter di sekitar permukaan laut menggelegak dengan gelembung yang naik. Semua tercekam terdiam menduga siapa yang pantas dianggap sebagai penyabot dan mereka jelas tidak mencurigai Rusia. Pada sore hari, Kremlin mendukung versi sabotase dan menunggu keputusan Komisi Nord Stream yang sudah berada di lokasi untuk menarik kesimpulan akhir. Pada saat yang sama, Swedia melaporkan bahwa seismograf mereka merekam ledakan bawah air di lokasi kecelakaan. Poin terakhir dikemukakan oleh media Jerman, yang mengingatkan bahwa di musim panas, kapal-kapal Amerika berputar di daerah ini untuk waktu yang lama, bahkan untuk sementara mematikan mesin penjawab. Seluruh dunia memahami sabotase itu merusak 3 cabang dari 2 pipa gas yang terpisah beberapa kilometer. Sejumlah pengamat menyesali mengapa penyabot melakukannya pada hari ini, karena itu amat mencolok. Pengamat Rusia menyadari satu-satunya negara yang memiliki kemampuan teknis untuk melakukan sabotase tersebut dan pada saat yang sama penerima manfaat adalah Amerika Serikat. Keyakinan ini ditegaskan oleh fakta bahwa penyabot bahkan tidak berusaha menyamarkan sabotase sebagai kecelakaan biasa. Jadi orang tidak terkejut dengan laporan terbaru tentang kapal-kapal Amerika yang berlalu lalang di area sabotase ini. Tentu saja, Amerika dapat mempekerjakan orang Polandia, Ukraina, Afrika, atau tentara bayaran, membawa mereka ke wilayah tersebut dengan kapal di bawah bendera negara kecil, dan melakukan semuanya tanpa diketahui. Tapi mereka tidak membutuhkannya. Pertama, mereka takut orang-orang suruhan itu akan merusak sesuatu. Kedua, mereka membutuhkan semua orang untuk mengetahui siapa yang melakukannya dan mengapa, tetapi mereka tidak dapat membuktikannya. Dalam hal ini, lebih mudah untuk mengandalkan diri sendiri yang tidak akan memberitahu siapapun. Mengapa Amerika mempersiapkan sabotase ini dan mengapa mereka meledakkannya sekarang, mengapa tidak cepat atau lambat? Mungkin tidak semua orang memperhatikannya, tetapi dalam beberapa minggu terakhir, dalam konteks persiapan dan penyelenggaraan referendum di wilayah Donbas, kebocoran telah mengalir ke internet yang menurutnya Rusia akan melakukan negosiasi rahasia dengan Amerika Serikat untuk pembekuan konflik dan untuk mencapai semacam konsensus. Orang tidak ragu bahwa konsultasi melalui perantara berlangsung sengit. Begitulah sifat konflik-konflik ini dan metode penyelesaiannya. Namun, kita juga tahu bahwa Amerika Serikat, kolektif Barat dan Ukraina, jelas-jelas berkolusi, telah menetapkan kondisi yang sama sekali tidak dapat diterima untuk memulai negosiasi. Mereka menuntut Rusia tidak lebih dan tidak kurang selain meninggalkan semua wilayah yang dibebaskannya. Termasuk Crimea, dengan menetapkan sebelumnya bahwa setelah itu negosiasi tentang volume dan prosedur pampasan perang yang harus dibayar Rusia. Tetapi mereka jelas ingin secara terbuka menyatakan kemenangan atas Rusia melalui penarikan yang memalukan dari wilayah lainnya, termasuk Donbas, dan menetapkan harga energi maksimum. Mereka tidak benar-benar percaya bahwa Putin akan memutuskan untuk melakukan mobilisasi. Amerika tahu dari pengalaman Vietnam mereka sendiri bagaimana hal ini mengguncang masyarakat. Rusia juga masih ingat kerusuhan publik di Uni Soviet karena fakta bahwa tentara perekrutan, dan bukan tentara kontrak, untuk bertempur di Afghanistan. Tampaknya bahkan setelah diumumkan di Amerika Serikat, mereka percaya itu hanya gertakan. Selain itu, mereka jelas percaya bahwa referendum tentang masuknya wilayah baru ke Rusia adalah gertakan dan akan ditinggalkan pada saat-saat terakhir. Bukan kebetulan bahwa Putin, dalam pidatonya, berkata kepada Barat, menegaskan kesiapan Rusia untuk menerima wilayah-wilayah ini ke dalam Rusia. Dan akan mempertahankannya menggunakan semua kemampuan yang tersedia, termasuk senjata nuklir, itu bukan gertakan.
Pers Amerika dan Eropa dengan kapasitas penuh memicu histeria atas pemerasan nuklir Putin dan dugaan tekad Rusia untuk menggunakan senjata nuklir di Ukraina. Mereka mulai melakukan latihan warga selama serangan nuklir dan mulai menunggu penolakan niat untuk melindungi dengan segala cara. Tapi kemudian referendum dimulai. Keputusan telah dibuat, tetap hanya untuk mengimplementasikannya dengan keputusan parlemen Rusia dan penandatanganan dokumen yang relevan oleh kepala negara. Washington akhirnya menyadari bahwa Putin telah menanggapi ultimatum Amerika. Dengan cara Putin sendiri, tanggapannya terhadap tawaran mereka untuk meninggalkan Ukraina, bertobat, membayar pampasan dan, mungkin, suatu hari menerima pengampunan lantaran mencaplok wilayah. Faktanya, itulah satu-satunya konsekuensi nyata dari referendum. Mereka mempersulit Rusia untuk meninggalkan wilayah ini. Adalah satu hal untuk meninggalkan wilayah Ukraina yang diduduki oleh pasukan Rusia. Tetapi adalah hal lain untuk meninggalkan wilayah Rusia, tempat warga Rusia tinggal, yang secara terbuka memilih kewarganegaraan Rusia dan karenanya berpotensi menjadi korban rezim Ukraina. Bahkan perpindahan sederhana ke wilayah Rusia yang terdiri dari 5 hingga 10 juta warga miskin baru akan mengguncang situasi internal. Belum lagi bahwa masyarakat Rusia sendiri tidak akan menerima perdamaian yang memalukan seperti itu. Dengan demikian, dengan mengadakan referendum, memobilisasi dan menyatakan kesiapannya untuk membela Rusia yang sudah berada di dalam perbatasan baru. Putin membakar kapal-kapal, memotong kemungkinan bagi dirinya dan negara untuk mundur di bawah tekanan, dan pada saat yang sama meningkatkan taruhannya di meja Amerika. Ini adalah eskalasi tajam kedua sejak ultimatum Rusia pada bulan Desember. Kemudian Amerika mengabaikan Rusia. Hasilnya diketahui semua orang. Washington memutuskan untuk bereaksi dengan mendahului langkah dan meledakkan pipa gas. Amerika Serikat sangat menyadari bahwa ini adalah tantangan terbuka deklarasi perang publik, perang panas. Namun sejauh ini, mereka tidak secara resmi memikul tanggung jawab mereka, bahkan jika mereka tidak menyembunyikan partisipasi mereka, meninggalkan ruang untuk negosiasi. Faktanya, Amerika Serikat bereaksi terhadap referendum Rusia dengan menaikkan taruhannya. Selain itu, setelah melakukannya sebelumnya, mereka memiliki kemungkinan untuk menanggapi lagi, kali ini dengan penjatuhan sanksi resmi. Pada saat yang sama, hanya Eropa yang menderita provokasi Amerika, yang tidak menimbulkan iba siapapun. Sebaliknya, Amerika Serikat, yang membutuhkan sumber daya Eropa untuk memperpanjang penderitaannya, ingin memastikan eksodus modal Eropa. Menginginkan aliran 6.000 miliar dolar modal Eropa untuk menyeberangi lautan pada akhir tahun ini. Bagi Eropa, ini adalah kesempatan terakhir untuk melawan diktat Amerika yang membawa malapetaka dan, bersama Rusia, untuk memulihkan hubungan di pangkalan-pangkalan baru, untuk mencegah Amerika mendorong umat manusia ke dalam krisis nuklir. Tetapi banyak pengamat ragu bahwa pemerintah dari kaum kiri liberal di Eropa akan melakukannya. Artinya, dalam beberapa hari, ketika Eropa menentukan posisinya, ia akan menolak untuk menuduh Amerika Serikat melakukan sabotase. Bola akan sekali lagi berada di tangan Rusia dan dunia akan dapat menyaksikan bagaimana Rusia bereaksi terhadap provokasi ini. Jawaban sebagian adalah penyelesaian prosedur untuk menerima wilayah Donbas di Rusia. Amerika Serikat jelas bermaksud bahwa dalam salah satu skenario yang tidak mungkin, Rusia bersedia mundur pada saat-saat terakhir dan menunda pemungutan suara di Duma. Jawabannya harus diberikan secara khusus pada provokasi yang ditimbulkan oleh ledakan pipa gas. Dan jawabannya harus sangat keras, yang berarti taruhannya akan naik lagi. Make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah.